Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali membentuk komite baru, yakni Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, di mana Komite MRPN ditujukan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional sekaligus memberikan keyakinan dalam menghadapi ketidakpastian dalam proses pembangunan nasional. Presiden Joko Widodo kembali membentuk komite baru, yaitu Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional usai diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional atau MRPN. Perpres tersebut menjadi landasan penerapan MRPN yang dibentuk untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional, mendorong entitas MRPN lebih proaktif dan antisipatif terhadap perubahan organisasi dan lingkungan, serta memberikan keyakinan bagi entitas MRPN dalam menghadapi ketidakpastian untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Dalam rapat kerja Kementerian PPN Bappenas dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, pembentukan Komite MRPN dilakukan untuk memastikan tujuan pembangunan dari sebuah proyek besar dapat sejalan dengan implementasinya di lapangan. Sebab tidak jarang beberapa proyek besar tidak sesuai dengan pengerjaannya. Suharso mencontohkan dalam proyek pembangunan bendungan, apakah jalur air bendungan tersebut telah terhubung dengan saluran sekunder hingga tersier. Dengan dibentuknya Komite MRPN, diharapkan pemerintah memiliki alat ukur yang sesuai dalam menilai kesesuaian proyek yang telah dibangun. Misalnya major project, itu banyak sekali major project yang juga kami ingin lihat risikonya. Misalnya soal tadi ini katakan, bangun bendungan, ada irigasi primer, tapi tidak nyambung sekunder dan tersiernya. Siapa yang harus bertanggung jawab? Gitu kan, luar biasa, kita bangun dan triliunan gitu kita buang di sana. Nah, cara ngukurnya gimana? Kami kan nggak bisa langsung nuduh begitu, Pak. Jadi kami coba dengan instrumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, apa boleh buat kalau kami baru dapatnya sekarang. Tapi kami coba untuk 2024. Suharso menambahkan bahwa Komite MRPN diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, serta meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Diharapkan dengan hadirnya komite ini, maka pemerintah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang lebih baik ke depannya. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini menanti kiprah Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Trubus Rahardiansah, pengamat kebijakan publik. Ya, halo, selamat pagi Pak Trubus. Ya, selamat pagi Mas. Ya, salam sehat Pak. Alhamdulillah, mantap. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini kalau kita cermati, pemerintah kembali lagi membentuk komite, dan kali ini komite dari Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Nah, apa yang bisa kita cermati begitu? Apakah memang pembentukan komite ini sudah tepat begitu yang dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana mengawal proyek-proyek nasional begitu, Pak? Iya, menurut saya memang pembentukan MRPN yang melalui Perpres 39 ini tujuannya adalah untuk bagaimana pembangunan itu bisa berjalan secara efektif, di mana kemudian koordinasi, kolaborasi antar pusat, daerah, karena integritasnya sangat luas. Hanya persoalannya kemudian kita lihat tiga hal. Yang pertama, apakah kebijakan itu tepat? Nah, ini persoalannya keluar pada akhir masa jabatan, sehingga ini patut juga dipertanyakan pada akhir masa jabatan. Oke. Baik. Yang kedua itu kita lihat juga tidak adanya orang luar kabinet itu yang duduk di situ. Jadi tokoh-tokohnya itu nggak ada. Itu semua orang dalam, semua orang kabinet. Karena pertanyaannya kemudian itu kan muncul, sehingga nanti siapa yang menyusun ini manajemen resikonya, kan profil resiko tentang pembangunan ini kan ada resiko yang sebelumnya belum terrealisasi, ada yang memang baru misalnya, ini kan harus ada nyusun profilnya lah. Kalau tidak ada tokoh, tidak ada akademisi yang ada di situ, semuanya orang dalam, ya
tentu kemudian ini patut dipertanyakan kan gitu, sehingga perlu perlu satu satu telaah lebih lanjut. Yang ketiga ya tentu di dalam hal ini bagaimana mengenai target penetapan pemantauan itu sendiri gitu. Sampai kapan itu nggak ada itu, sampai kapan gitu kan. Sehingga ketika mereka melaksanakan pekerjaan itu dimungkinkan kemudian bisa bekerja sesuai target-target yang sudah ditetapkan. Nah, cuman di situ karena tidak ada target penetapannya sehingga semua nanti memang tidak bisa disampaikan sampai kapan itu gitu. Masalahnya di situ, Mas. Oke. Baik, tapi kan kita tahu ada beberapa tugas utama juga begitu yang akan diemban oleh komite MRPN ini yang baru dibentuk begitu untuk membentuk rumusan-rumusan daripada bagaimana mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional kita Pak Trubus. Nanti berarti kita masih wait and see nih kebijakan-kebijakan ataupun inovasi-inovasi yang akan ditelurkan komite ini. Iya, kalau saya lihat memang beberapa hal ya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan selama ini kan memang seringkali tidak terkolaborasi antara yang kementerian dan lembaga, terutama juga dengan daerah, di mana kemudian anggaran sudah digelontorkan triliunan, tapi kemudian pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab terhadap pembangunan itu kan itu Oke. persoalannya. Nah ini memang dengan adanya istilahnya MRNPN ini nanti bisa terpantau, bisa dikendalikan lah paling tidak sehingga ada yang Betul. bertanggung jawab. Itu yang penting. Nah, Hmm. cuman persoalannya kemudian ketika itu lingkupnya sangat luas, Ya, kemudian di situ kalau kita lihat dari pengarah sampai ketuanya itu ketua, wakil ketua dan wakilnya ada dua lagi di ya. keuangan ini kan gitu Kementerian Dalam Negeri, maka ini kan kementerian menteri ini kan sudah punya beban Mas, beban yang berat kan gitu selama ini melaksanakan sesuai dengan tupoksinya kementerian masing-masing. Nah Hmm. ketika dikasih tugas ini kan perlu ada konteksnya, tidak saja kebijakan semata-mata, bahkan juga ini semacam implementasi di lapangan kan gitu. Jadi Oke. satgasnya seperti apa Hmm. ketika kemudian pembangunan sudah dilaksanakan ini betul-betul mencapai target, betul-betul kemudian istilahnya itu terwujud dan dimanfaatkan secara optimal oleh publik itu aja. Oke, baik. Nah, salah satu tujuan memang seperti yang Anda sampaikan tadi adalah pembentukan komite MRPN ini adalah meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Nah, Anda melihat seperti apa sih yang menjadi dasar manajemen risikonya itu begitu penting saat ini yang menjadi fokus dari pemerintah akhirnya dibentuklah komite ini untuk pembangunan Ya nasional. kalau dari sifat urgensinya gitu ya, urgensinya memang sangat sangat mendesak karena selama ini kan memang pembangunan-pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah ataupun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah itu kan tidak istilahnya tidak ada satu eh, ya semacam target harus bagaimana kemudian pembangunan itu dan dalam hal Hmm. ini seperti apa, siapa yang bertanggung jawab, siapa anggarannya berapa dan bagaimana ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan misalnya itu kan nggak Oke. ada karena kan kita memandang penyimpangan tidak semata-mata di situ ada perilaku korupsi tidak, tetapi setidaknya tidak tercapai target karena situasi yang terjadi Hmm. mungkin karena sebelumnya kita mengalami seperti pandemi COVID kan kondisi force majeure sehingga pembangunannya tertunda. Nah pertanyaan siapa yang bertanggung jawab kan gitu. Iya, Nah iya. ini Oke. dengan adanya MRPN ini Hmm. setidaknya nanti akan terlayani secara optimal artinya terwujud dengan baik itu yang sebenarnya diarahkan dari sana ya. Kedua Hmm. tentu di situ kemudian bagaimana pembangunan yang ke depan itu juga ada resiko-resiko setidaknya mengantisipasinya seperti apa ketika misalnya bangunan itu tidak selesai karena persoalannya kan pembangunan ini ada yang sifatnya jangka panjang Mas, jangka panjang. Oke. Nah, ada lintas rezim gitu ya. Bagaimana kalau kemudian karena biasanya kan kalau rezim ini ada political will, ada political action kan gitu. Hmm. Nah, Iya, iya. disitulah kemudian mereka apakah bisa melanjutkan atau tidak, misalnya seperti Oke, oke. rame tentang Nah, IKN itu kan, misalnya gitu loh Mas. betul, betul, Pak Trubus. Tapi kalau kita lihat dengan tujuan lainnya begitu adalah meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara begitu. Nah ini apa yang bisa dicermati dengan tata kelola yang saat ini begitu? Apakah memang belum optimal sehingga perlu ada komite manajemen risiko untuk pembangunan nasional? Iya, menurut saya tata kelolanya memang selama ini belum berjalan optimal, bahkan sekarang pusat institusi yang lemah.
Dalam hal ini misalnya anggaran kan gitu, anggaran itu banyak sekali dalam proyek pembangunan, tidak hanya pembangunan fisik loh ya, tapi pembangunan yang sifatnya non fisik juga Oke. banyak sekali itu yang istilahnya ya manajemennya itu suka-suka gitu kan. Jadi karena pengelolaannya suka-suka, ada Hmm, yang menilai bahwa pengelolaan anggaran itu terkesan ugal-ugalan barang itu kan ada tuh ya. Tapi oke. semua saya yakin dengan adanya MRPN ini nanti tidak akan terjadi lagi, sehingga Hmm, ketika di daerah itu terjadi pergantian satu kepemimpinan, pembangunannya tetap lanjut gitu loh Mas. Ini yang penting di hmm, situ, karena kan selama ini kalau sudah kepala daerahnya berganti, ya sudah tidak lanjut gitu. Seperti di Jakarta kan juga ada itu jembatan layang, jalan layang nontol yang di Jakarta Utara itu kan tidak lanjut setelah kepemimpinannya dari Basuki Cahayapurnama kepada Pak Anies Baswedan, kan tidak dilanjutkan sampai hari ini, akhirnya jadi mangkrak gitu loh Mas. oke. Oh, baik. Berarti keberlanjutan begitu ya dari proyek-proyek yang Ya, memang sudah dijalankan dan siapa yang bertanggung jawab nantinya itu yang menjadi fokus ya, ya, diutamakan begitu ya Pak Trubus. Oke, tapi kalau kita lihat dengan adanya komite MRPN ini juga kan diharapkan bisa menjadi salah satu sistem pengendali kemudian berkembangnya inovasi pelayanan publik. Nah, Anda melihat bagaimana? Apakah pelayanan publik saat ini perlu benar adanya inovasi baru yang bisa nanti dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat? ya, kalau Connect Kelapa itu memang sangat, kita masih kekurangan ya, Hmm, setidaknya masih banyak kelemahan yang perlu dibenahi, terutama konten pelayanan publik, sehingga ada inovasi kreativitas lah sejalan dari adanya MRPWN ini oke. akan tercover gitu ya, dimana kemudian layanan publik sekarang ini kan berbasis digital kan ya Hmm, semuanya. Tetapi perlu diketahui bahwa Indonesia ini negaranya sangat luas, ya kan, ada 38 provinsi. Nah, karena itu karena iya, sifat iya. geografisnya sangat luas itu juga tidak semua terjangkau oleh internet kan itu. Hmm, Nah, persoalannya bagaimana kemudian program-program pembangunan yang berbasis digital tadi itu bisa terlayani, artinya bisa dioptimalkan lah, setidaknya bisa dilaksanakan iya, minimal. iya. Nah, kemudian di satu sisi yang kedua, memang publik sekarang di era post-truth ini, semua masyarakat kan maunya layanannya cepat, Mas. Cepat, ya kemudian efektif, efisien, murah gitu kan, maunya Oke. gitu. Pemerintah publik itu sekarang maunya seperti itu, kalau bisa gratis gitu ya. Nah, di sini kemudian tantangan Iya, pemerintah iya. agar dalam membuat layanan publik itu betul-betul memuaskan publik itu tadi sesuai Hmm, harapannya, itu jadi masalah di situ Mas. Sehingga memang ini menarik perhatian, setidaknya dengan MRPN nanti harapannya hmm. gitu akan terpenuhi lah, akhirnya publik tidak mengeluh dengan layanan yang ada yang sifatnya terus jadi viral-viral itu loh Mas, yang Oke, tidak oke. baik kan konteksnya. Baik, kita akan cermati nanti siapa saja yang berada di dalamnya, yang duduk menjadi dewan pengarah, kemudian anggota begitu dari Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional ini Pak Trubus. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kami akan sampaikan terkait dengan tujuan dari Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional itu apa saja sih dengan pembentukan ini berdasarkan Perpres nomor 39 tahun 2023 tentang manajemen risiko pembangunan nasional. Ada tingkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional, kemudian tingkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan juga berkembangnya inovasi pelayanan publik, kemudian tingkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara. Ini beberapa tujuan dari pembentukan Komite MRPN. Berikutnya tugas utamanya cukup banyak, kita akan cermati. Menetapkan program, kegiatan, proyek prioritas pembangunan dan atau jenis risiko tertentu yang dikategorikan sebagai lintas sektor untuk dapat disusun petunjuk teknisnya yang lintas sektor. Kemudian menetapkan 2 atau lebih entitas MRPN sebagai unit pemilik risiko pembangunan nasional lintas sektor, menetapkan salah satu dari entitas MRPN sebagai entitas MRPN sektor utama, menetapkan kerangka kerja MRPN lintas sektor dan menetapkan strategi pembangunan budaya risiko lintas sektor. Kemudian menyusun laporan konsolidasi MRPN lintas sektor. Itu dia cukup banyak kalau kita cermati beberapa tugas, ada 10 tugas utama yang akan diemban oleh Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional ini. Dan berikutnya kita lihat dari susunan organisasi Komite MRPN. Presiden sudah menetapkan ada pengarah yaitu
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kemudian Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Nampaknya menteri-menteri koordinator yang menjadi pengarah dari Komite MRPN. Kemudian berikutnya ketua merangkap anggota, ada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, kemudian Wakil Ketua 1 merangkap anggota Menteri Keuangan, Wakil Ketua 2 merangkap anggota Menteri Dalam Negeri, dan berikutnya anggota untuk Komite MRPN. Anggotanya apa saja? Ada Menteri BUMN, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Itu dia susunan dari Komite MRPN dan juga tujuan-tujuan utama dari pembentukan Komite MRPN. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Trubus Rahadiansah, pengamat kebijakan publik. Ya Pak Trubus, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita lihat dengan beberapa tujuan utama tadi sudah kita ulas cukup dalam. Ada beberapa poin yang sudah Anda sampaikan. Bagaimana dengan komposisi punggawa-punggawanya ini dari Komite MRPN ini menurut pengamatan Pak Trubus tadi? Silakan. Iya, kalau lihat dari ini struktur organisasinya lah, kita itu memang menyakup yang sangat luas dari ketuanya itu adalah Kepala Bappenas, kemudian wakilnya Menteri Keuangan, dan yang ketiga juga wakil yang kedua itu Mendagri. Secara keseluruhan sebenarnya bisa mencakup semua target-target pembangunan yang sudah ditetapkan gitu loh. Hanya kemudian memang ini perlu koordinasi yang lebih diperkuat nantinya, bagaimana kemudian karena ini tanggung jawabannya kepada Presiden sebagaimana disebut dalam poin 1 pasal 7. Betul. Maka nanti Presiden yang harus mau tidak mau harus selalu istilahnya memelototin bagaimana istilahnya kinerja dari masing-masing koordinasi juga masing-masing itu kementerian dan lembaga, karena itu kan juga Bappenas kan kementerian lembaga, kemudian di situ ada 2 kementerian teknis kan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, dan di situ ada kementerian yang lain. Nah, menurut saya ini memang koordinasi yang jadi perlu diperkuat Mas di situ agar mencapai target-target ketetapan. Yang kedua, kemudian juga bagaimana nanti evaluasi terhadap kinerjanya, karena bagaimana juga ini kan menteri-menteri ini kan juga punya tugas pokok Mas, tugas pokok sebagaimana tupoksi yang diamanatkan dalam undang-undang kan. Jadi tentu ini harus juga bagaimana membagi membagi waktu lah agar nantinya itu skenario planning untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang itu bisa tercapai semuanya Mas, dan ada kontinuitas, ada keberlanjutan, ada benang merah dengan kehendak publiknya sendiri, karena banyak sekali kita lihat juga pembangunan ini sebenarnya tidak dikehendaki publik tapi dibangun misalnya kan, itu kan sesuatu yang harus istilahnya dipetakan nantinya, dan bagaimana kemudian dikombinasikan sehingga bersifat partisipatif gitu ya, bersifat kebijakannya partisipatif, di mana kemudian publik ikut berperan di situ di dalam pembangunan selama ini. Itu aja Mas menurut saya penting. Nampaknya apakah upaya untuk memecah bottleneck proyek yang memang membutuhkan lintas sektoral ataupun kementerian lembaga negara begitu Pak Trubus, sehingga dengan adanya komite ini semua permasalahan akan langsung terpecahkan bersama-sama, mengingat hampir semua kementerian teknis kemudian mengambil keputusan begitu ada di sana Pak Trubus. Ya, inilah menurut saya kendala yang akan dihadapi, tetapi saya percaya bahwa kendala itu akan dengan sendirinya terselesaikan kalau kemudian MR ini kemudian nanti ada bagian yang melaksanakan lah, paling tidak bahwa di antaranya nanti ada tokoh-tokoh nasional di luar kabinet misalnya yang ikut dilibatkan dalam implementasinya, termasuk akademisi misalnya di situ. Nah, saya rasa itu bisa Mas, sehingga nanti bisa maju juga tokoh-tokoh masyarakat ya, karena ini melingkat sampai ke tingkat desa loh Mas, itu sampai ke tingkat desa itu ya. Jadi pembangunan di desa kan banyak sekali pembangunan yang dengan adanya dana desa misalnya selama ini apakah sudah terwujud. Kalau melihat masyarakat di daerah itu masih banyak yang berurbanisasi, berarti kan ada yang perlu dilakukan evaluasi terhadap atau penilaian lebih lanjut terhadap pembangunan desa terkait dengan penggunaan dana desa yang 1 tahun minimal 1 miliar atau 2 miliar itu. Nah, ini kan juga harus dilihat secara keseluruhan Mas. Karena integritas yang
MRPN ini sangat luas Mas, tidak hanya di kementerian lembaga, daerah, tapi juga sampai ke tingkat desa. Nah ini yang harus juga nanti dikoordinasikan secara baik. Saya rasa ini memang tugasnya sangat berat, tapi kita percaya kita mampu dan memang harus melakukan segala hal karena memang pembangunan ini penuh dengan resiko, dengan anggaran yang kalau bahasanya itu triliunan Iya, betul. Ya memang harus ada ya, sehingga siapa nanti bertanggung jawab ketika pembangunan itu istilahnya mangkrak atau tidak berjalan sesuai dengan Nah, Pak Trubus, apakah nanti yang akan difokuskan adalah proyek-proyek strategis nasional begitu PSN yang selama ini memang mungkin ada yang jalan di tempat begitu sehingga ini bisa jadi booster juga nih untuk menjadi langkah percepatan di sana untuk pembangunan proyek-proyek nasional tadi? Iya bisa Mas, jadi misalnya kan di dalam PSN itu misalnya infrastruktur ya, maksudnya jalan lah gitu. Jalan itu kan bagian dari ini. Nah kita lihat di daerah masih jalan ini kan masih rame karena apa? Karena satu ada jalan itu ada tiga jenis kan, jalan nasional itu tanggung jawab pemerintah pusat, ada pula jalan provinsi menjadi tanggung jawab gubernur, dan ada jalan ke kabupaten kota ya kan, di kabupaten kota itu miliknya. Tapi ada juga jalan desa Mas yang menjadi tanggung jawab desa. Nah dalam hal ini nantinya saya melihat bahwa MR ini akan berperan bagaimana kemudian target-target pembangunan yang strategis tadi seperti jalan itu bisa tercover semua, karena selama ini misalnya jalan itu ada banyak daerah yang jalannya pada rusak gitu, tapi selalu berebut ini siapa yang bertanggung jawab, oh ini jalan nasional. Nah, pemerintah pusat pemerintah daerahnya lepas tangan, nah itu kan sebenarnya itu yang harus ditekankan. Nah berikutnya Pak Trubus, yang paling utama sejauh mana efektivitas kemudian nanti optimalisasi kehadiran ataupun pembentukan dari Komite MRPN ini untuk bisa mengejar penyelesaian proyek-proyek pembangunan nasional. Mengingat ini tahun 2023 baru dibentuk, kemudian tinggal menunggu lagi, kiprahnya pasti butuh waktu juga. Sementara kita tahu masa bakti dari pemerintahan tahun ini adalah di 2024. Iya, kita memang ini bisa dilihat dari sisi politis ya. Kalau politis memang ditanya kenapa kemudian baru tinggal 1 tahun, tetapi kita jangan melihat dari sisi politis semata, tapi juga sifatnya adalah sisi kontinuitas kan, kesinambungannya, sehingga dengan ada ini kan perpres Mas, peraturan presiden, sehingga diharapkan nanti punya kekuatan yang sama dengan presiden-presiden berikutnya Mas, dalam hal ini bagaimana mereka harus melaksanakan pembangunan itu sebagaimana sudah ditetapkan. Tapi kita percaya bahwa dengan adanya MRPN ini, semua pembangunan yang nanti istilahnya mangkrak, yang terkendala karena pembebasan lahan, karena penolakan resisi masyarakat, juga karena kondisi-kondisi yang tidak mungkin seperti di Papua karena kadang-kadang ada tanda petik kriminal bersenjata juga misalnya, itu kan bisa diatasi secara sinergitas Mas, itu menurut saya itu yang penting. Oke, itu dia, berarti kita tinggal menunggu saja kiprahnya dari Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang sudah dibentuk oleh pemerintah, sehingga benar-benar nanti akan berjalan efektif dan juga optimal untuk meningkatkan lagi pembangunan nasional yang pasti nanti dampaknya juga ke masyarakat begitu ya. Ada penciptaan lapangan kerja, kemudian aktivitas logistik, mungkin kita tahu kalau bicara mengenai infrastruktur yang tengah dibangun juga oleh pemerintah, dan juga aktivitas ekonomi masyarakat di daerah. Pak Trubus, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini, dan sampai berjumpa kembali lagi Pak Trubus. Sama-sama. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.